Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Falah dari kelas 1B Rekayasa Perangkat Lunak KUPI Kampus Cibiru dengan NIM 2008969. Ini saya akan mempresentasikan esai yang sudah saya buat dengan judul Payung Hukum Korban Kekerasan Seksual. Tingkat kekerasan seksual di Indonesia terbilang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengenai jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2019, di mana terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani Lembaga Mitra Pengada Layanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia, dan 1.419 kasus dari unit pelayanan dan rujukan atau PR. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 99,5% dibanding dengan tahun 2012 yang mencapai 4.336 kasus. Hal ini berarti bahwa kondisi perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman. Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah payung hukum yang dapat melindungi para korban tindak kekerasan seksual di Indonesia. Sebelum langkah lebih jauh, mari kita pahami sedikit mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku tindak kekerasan seksual ini tidak terbatas oleh gender ataupun hubungannya dengan korban. Pelaku tindak kekerasan ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dan kepada siapapun, termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara, teman, kerabat dekat, hingga orang yang dikenal. Kekerasan seksual pun dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, tempat kerja, sekolah, kampus, maupun lingkungan masyarakat. Komnas Perempuan mengemukakan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang saat ini sudah dikenali. Di antaranya ada perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moral dan agama. Dapat kita lihat betapa beragamnya bentuk dari tindak kekerasan seksual, dan data ini merupakan data yang belum sepenuhnya mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual, karena masih ada bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang belum dikenali saat ini akibat dari keterbatasan informasi mengenai hal tersebut. Adapun dampak dari tindak kekerasan seksual, diantaranya para korban akan mengalami trauma, frustasi, depresi, gangguan kesehatan mental, muncul keinginan untuk bunuh diri, kehamilan tak terencana, munculnya gangguan alat vital, infeksi menular seksual, dikucilkan dari lingkungan seksual, gangguan kognitif, dan lain sebagainya. Para korban yang sering memandang bahwa tindak kekerasan seksual dianggap sebagai suatu aib, seringkali menyembunyikan masalahnya ini sehingga mengakibatkan malunya mereka untuk bercerita kepada orang lain atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Hal ini pun menjadi keuntungan bagi para pelaku karena merasa aman tidak dilaporkan dan membuatnya semakin berani kembali melakukan perilaku tersebut. Contohnya adalah Reza Agustin. Ia adalah seorang korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Perlakuan tidak senonoh ini ia dapatkan sejak usia 7 tahun dan berlangsung hingga ia duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama.
Akibat perlakuan ayah tirinya ini, ia sering melamun sendiri dan tertutup pada orang lain. Pada saat menginjak bangku perkuliahan pun, ia masih trauma dengan kejadian tersebut, sehingga mengakibatkan ia tidak menyelesaikan studinya di kampus tersebut. Di negara Indonesia sendiri memang sudah terdapat beberapa landasan hukum dan jaminan dari tindak kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 290, dan Pasal 291. Adapun dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 8 ayat B, Pasal 47, Pasal 48. Kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pasal 1 ayat 3 dan 7, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat 15, Pasal 17 ayat 2, Pasal 59, Pasal 66 ayat 1 dan 2, Pasal 69, Pasal 78, dan Pasal 88. Meskipun demikian, landasan hukum ini kurang memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, hukum-hukum ini pun tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan bagi korban. Sedangkan korban sangat sulit untuk dapat pulih kembali, bahkan sangat sulit bagi korban untuk kembali normal. Sehingga diperlukan suatu payung hukum yang dapat menjamin semua keadilan bagi para korban tindak kekerasan seksual. Dan salah satu landasan hukum yang dapat menjamin keadilan para korban adalah dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana pada tanggal 26 Januari 2016 Komnas Perempuan mengusulkan sebuah rancangan undang-undang mengenai kekerasan seksual yang diberi nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. RUU PKS ini berisikan aturan tentang hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, pencegahan tindak kekerasan seksual, pemenuhan hak korban, proses pemulihan, serta proses penanganan selama proses hukum. Hal ini sangat diperlukan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan dan agar bisa menjadi pulih kembali. Namun, meski pada tanggal 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan RUU ini ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2016, tetapi hingga saat ini RUU PKS belum kunjung disahkan dan malah ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Maka dari itu, langkah yang perlu kita ambil ialah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, mengingat bangsa Indonesia saat ini sangat darurat tindak kekerasan seksual dan sangat diperlukan adanya payung hukum yang dapat menjamin perlindungan bagi para korban. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan dari bertambahnya korban tindak kekerasan seksual, sekaligus mencegah korban menjadi pelaku di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.